Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, insya Allah kita akan mengkaji kitab yang pertama adalah Mabadi Fikih yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Yang kedua adalah kitab Fikih Wadi yang dikarang oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Dan yang ketiga kitab Wasiyatul Mustafa yang dikarang oleh Said Abdul Wahab Sya'roni. Kitab yang pertama yang akan kita coba menelusuri apa sebenarnya mana puasa, agar kita saat berada pada bulan puasa yang tinggal 3 hari lagi dapat berkualitas puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masaumu, apa itu puasa? Wal imtina'u anil akli wa syurbi wal jima'i, yaitu menjaga dari makan dan minum dan bersenggama, wa kulli muftirin, dan segala hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ilal qurbi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kapan? Jami'a ayami syahri Ramadan, pada seluruh hari-hari di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ambil inti dari makna puasa, yang pertama adalah menjaga dari makan dan minum, menjaga bersenggama. Yang kedua, menjaga dari segala hal yang membatalkan pahala puasa, setarnya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, 1 bulan full di bulan Ramadan seorang tidak boleh makan dan minum pada siang hari dan bersenggama pada siang hari, karena hal-hal tersebut itu dilarang pada saat berpuasa. Alama yajibu saum, atas siapa harus berpuasa? Maksudnya adalah siapa orang yang diwajibkan berpuasa. Ala kulli muslimin, atas setiap seorang muslim. Timbullah pertanyaan kita, muslim yang seperti apa yang diwajibkan berpuasa? Balighin, orang yang sudah balik. Dalam kitab Safinatun Najiyah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami, bahwa normalnya seorang itu dalam keadaan balik, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 9 tahun, dan sempurnanya keduanya laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Balik yang seperti apa? Akilin, orang yang berakal, berarti sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berakal seperti apa? Qadirin, yang mampu, berarti orang tersebut ini adalah orang yang tidak sakit parah. Alayyi tahirin minal haidi, dan orang tersebut suci bagi seorang wanita dalam keadaan sucinya haid dan juga sucinya nifas. Selanjutnya adalah kam furudus saum, ada berapa fardu-fardu puasa. Istilah fardu boleh juga diartikan al-wajib. Ada berapa kewajiban bagi orang yang berpuasa. Fardoni, Syekh Umar Abdul Jabbar melanjutkan dalam kitab Mabadi Fikih juz 2-nya, fardoni, bahwa fardu puasa ada 2. Al-awalu an-niyatu fi kulli lailatin min Ramadan. Yang pertama adalah niat pada setiap malam di bulan Ramadan. Berarti setelah kita selesai sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witirnya 3 rakaat, kita melazimkan biasanya adalah zikir. Setelah zikir, maka kita bersama untuk niat puasa. Karena kalau puasanya adalah wajib atau juga disebut dengan puasa Ramadan, niat ini
sebaik-baiknya adalah pada waktu malam dan batasnya sebelum sholat subuh atau azan subuh berkumandang. Yang kedua adalah al-imsaku anil mufattirat. Fardu yang kedua adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun di sini kita tidak dijelaskan apa saja sih hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kadang kita hafal tuh hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kadang orang lupa ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah marah. Marah bisa membatalkan pahala puasa. Yang kedua berkata kotor. Berkata kotor membatalkan pahala puasa. Yang ketiga adalah namimah, adu domba. Yang keempat gibah. Dan yang kelima adalah dusta atau yang disebut dengan bohong. 5 hal ini dari beberapa kitab tambahan selain dari kitab Mabadi Fikih Juz 2 yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, bahwa yang membatalkan pahala puasa perlu bagi seorang yang berpuasa pun menjaganya. Mengapa demikian? Betapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, tapi dia tidak bisa berusaha untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Selanjutnya adalah mal mufattirat. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya kullu ma yubtilu shaum wa hiya samaniyah. Yaitu segala perkara yang membatalkan puasa ada 8. Al-awalu dukhulus syai'in ila jawfi amdan. Yang pertama adalah masuk sesuatu kepada rongga mulut secara sengaja. Namun dalam kitab yang lain juga dijelaskan ternyata ada beberapa rongga yang memang bisa membatalkan puasa seseorang. Di antaranya adalah ketika rongga tersebut adalah rongga hidung kita nih, dipasukkan jari jemari kita pada saat dalam keadaan berpuasa, ini juga bisa membatalkan puasa. Yang kedua, mulut kita. Ya, kalau ini udah hafal lah ya. Mulut juga sama. Dalam keadaan berpuasa, ini apalagi bisa membatalkan puasa. Cuman pala yufattiro as-shaim idza kullu syai'an nasiyan. Kalau dalam keadaan lupa bagaimana? Kalau dalam keadaan lupa, seseorang itu memasukkan sesuatu ke mulutnya tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah lubang kedua telinga kita. Ya, dipasukkan sesuatu, maka ini bisa membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah jalan depan atau juga yang belakang. Ini bisa membatalkan puasa seseorang. Asani atau koyu'u amdan. Yang kedua yang membatalkan puasa seseorang adalah muntah dalam keadaan sengaja. Asalisu haid. Yang ketiga haid bagi seorang wanita, maka orang tersebut itu tidak diperkenankan untuk berpuasa karena sebab seorang itu haid. Yang keempat ar-rabiul nifas. Yang keempat adalah nifas bagi seorang wanita. Al-khamisu inzalul mani amdan. Yang kelima adalah keluarnya air sperma karena sebab sengaja, atau istilahnya disebut dengan onani, atau dalam kitab Fikih Wadi Juz 2 ini ada bahasa yang lain yang disebutkan adalah al-istimna'u. Ini keluarnya mani dalam keadaan sengaja saat berpuasa, maka bisa membatalkan puasa. Asadisu al-jima'u amdan. Yang keenam adalah bersenggama secara sengaja pada saat dalam keadaan berpuasa. Asabi'u. Yang ketujuh ar-riddah, murtad. Orang yang keluar agama Islam tidak diperkenankan, tidak diwajibkan orang tersebut menjalani puasa Ramadan. Asaminu junun. Yang kedelapan adalah orang yang gila. Maka orang yang gila tidak diperkenankan menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena
rusaknya akalnya. Nah, itu hal-hal yang memang kita ketahui dalam kitab Mabadi Fikih Juz 2 karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Bagaimana dalam kitab Fikih Wadi yang dikarang oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus Juz 2. Di sini saya ringkas ada sedikit perbedaan. Kalau di sini lebih kepada sunnah-sunnah puasa. Kalau tadi dalam kitab tersebut itu sunnah-sunnah puasa nggak ada. Dalam kitab Fikih Wadi ditambahkan sunanus saumi salah satu asya. Sunnah-sunnah berpuasa ada 3 perkara. Tajilu fatiri fatafturu ba'da gurubi syamsi mubasyarah. Bersegera berbuka dan membatalkannya setelah terbenamnya matahari mubasyarah secara bersamaan. Jadi kalau dalam kitab ini kita dianjurkan untuk segera berbuka ya setelah terbenamnya matahari atau kita mendengar kumandang azan maghrib. Nah, di sini juga perlu kita tambahkan kapan nih pada saat kita membaca doa berbuka puasa. Sebenarnya sunnahnya itu adalah kita membaca bismillah dan meneguk 3 tegukan air. Setelah selesai barulah kita membaca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Timbullah pertanyaan kita, kenapa baca basmalah dulu baru yang namanya baca doa kita berbuka puasa? Karena sesuai dengan arti dari doa tersebut. Allahumma lakasumtu, ya Allah, lakasumtu bagimu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku berbuka. Birahmatika, dengan kasih sayangmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Nah, begitu. Yang kedua adalah sunnah-sunnah puasa takhirus suhuri patakulu masalah sa'ah salisah. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Maka kita sahur tersebut ini di pertengahan malam, taruhlah sekitar 3:30. Jadi kalau ingin mendapatkan sunnah-sunnah puasa ini sahurnya diakhirkan, sedangkan kalau berbukanya adalah disegerakan. Yang ketiga, hibzul lisan, menjaga lidah anil kazib, dari berdusta wal ghibah, dan ngomongin orang, atau bahasa tren sekarang itu ngegosip. Nahwihima, umpama keduanya ya. Jadi banyak juga hal-hal yang perlu kita jaga, bukan sekedar lisan dari berkata bohong atau ngegibah, bahkan juga tadi kita ketahui sama dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, di sini juga ada tambahan dalam kitab Fikih Wadi, ibahatul fadhr ya, yang membolehkan seorang itu tidak berpuasa. Apa saja? Lil marid, orang yang dalam keadaan sakit, maka tidak diperkenankan orang tersebut itu berpuasa. Walil musafir safron tawilan, orang yang berpergian jauh ya, dan masanya itu sekitar 3 atau 4 hari, boleh orang tersebut diperkenankan tidak berpuasa. Yang 3, lisyaihil kabir al-ajiz anis saum, dan juga boleh orang itu tidak berpuasa karena sudah tua renta, yang memang dalam keadaan lemah orang tersebut. Yang keempat, lil hamil, bagi seorang wanita yang hamil tidak diperkenankan baginya untuk berpuasa. Yang kelima, lil marid, marid ini sudah parah ya, sakitnya sudah parah, maka orang tersebut juga tidak diperkenankan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Nah, itu sudah 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Mabadi Fikih Juz 2 yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar.
Yang kedua adalah kitab Fikih Wadi yang dikarang oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Fikih Wadi yang ketiga adalah kitab Wasyatul Mustafa yang dikarang oleh Said Abdul Wahab Syahroni. Ini sedikit-sedikit karya beliau ini lebih menjuru biasanya ke tasawuf. Kalau tadi itu biasanya adalah fikih, ya, fikihnya. Faslun fis saum, pasal mengenai puasa. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda atas Nabi yang semoga Allah merahmati dan memberikan sejahtera. Man shoma Ramadhana, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, wajtinabal haram, dan menjauhkan akan yang haram, fihi, padanya seseorang yang berpuasa, wal buhtan, dan dosa, bukan segala hal yang diharamkan saja dia jauhkan, bahkan yang bisa mendekati dia dalam perbuatan dosa pun perlu dijauhkan. Anir Rahman, dari seorang yang maha pengasih, wa aujaba, diwajibkan bagi seseorang tersebut, lahul jinan, mendapatkan sebuah surga. Jadi kalau dalam keadaan dia berpuasa, dia menjauhkan dari yang haram, bahkan juga dia menjauhkan hal yang mendekati dia dosa, maka orang tersebut wa aujabalahul jinan, insya Allah diwajibkan, diharuskan orang tersebut mendapatkan sebuah kenikmatan surga. Ya Ali, wahai Ali, manittaba'a Ramadan. Wahai Ali, ini dawuh Kanjeng Nabi, panggilan romantis Kanjeng Nabi kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ali, bahkan juga mantunya Rasul ini. Kata beliau, siapa saja yang mengikuti pada bulan Ramadan bisitati min Syawal, dengan 6 hari pada bulan Syawal, kataballahu lahu, maka dicatat oleh Allah baginya seorang tersebut setelah bulan puasa, terus masuk bulan Syawal, dia mengikuti puasa selama 6 hari, maka Allah mencatat saumad dahri kullih, dia akan mendapatkan sebuah pahala puasa layaknya 1 tahun. Puasa 6 hari bisa mendapatkan pahala bagaikan puasa 1 tahun full. Bila kita setelah puasa Ramadan, kita jalin juga puasa Syawal 6 hari. Mudah-mudahan dari video tayangan siang ini dapat dipahami dan juga bisa menambah kualitas kita untuk menghadapi bulan puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.